Ada kembali di News Pagi, pemirsa. Banjir bandang menerjang dua desa di Kecamatan Tanah Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu petang. Banjir bandang menerjang ratusan rumah di Desa Kota Tua dan Desa Simaningkir. Derasnya air yang membawa material kayu menghantam rumah-rumah warga. Bahkan sejumlah rumah warga hilang tersapu derasnya aliran air. Banjir bandang terjadi usai kawasan ini diguyur hujan selama 3 jam. Akibat terjangan banjir bandang, sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banyak warga yang trauma akibat peristiwa banjir bandang yang menerjang rumah mereka hingga Rabu malam. Belum diketahui jumlah rumah yang rusak dan adanya korban jiwa. Datang air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Jadi histerislah semuanya orang teriak. Jadi lama-kelamaan airnya besar, kayu pun datang semuanya dari jalan itu. Tinggi bang airnya? Iya bang, jadi tadi udah. Pemirsa, sebuah pagar tembok milik SPBU roboh dan menimpa 3 orang pejalan kaki di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang tewas, 1 lainnya terluka. Inilah rekaman CCTV saat 3 orang pejalan kaki tertimpa reruntuhan material tembok bangunan di Jalan Ginting Gang Karya, Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya terlihat sejumlah warga dan kendaraan melintas di jalan tersebut. Tak berselang lama, 3 orang korban yang merupakan warga sekitar melintas, tiba-tiba pagar tembok dengan ketinggian 3 meter ambruk menimpa korban. Warga langsung mengevakuasi korban, namun naas saat dilakukan evakuasi 1 orang warga bernama Muslimah meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Ika meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sedangkan seorang ibu rumah tangga bernama Nuraimah mengalami luka-luka dan kini masih mendapatkan perawatan medis. Sampai sejauh ini kita masih melakukan penyelidikan. Memang tembok ini kita duga sudah lama berdiri dan juga SPBU yang dimaksud itu sekarang ini sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga memang kita duga tembok ini sudah lama berdiri. Pasca peristiwa ini terjadi, lokasi kejadian masih terpasang garis polisi dan ditutup sementara sampai dengan nantinya penyelidikan selesai dilakukan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. 4 orang terluka dalam kecelakaan yang melibatkan truk pasir dan minibus di Jalan Raya Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Gianyar. Kecelakaan antara truk dengan minibus terjadi di Jalan Raya Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali pada Rabu sore. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut pasir datang dari Jalan Raya Kintamani. Kemudian dari arah berlawanan ada minibus yang membawa wisatawan mengambil jalur truk. Akibatnya tabrakan terjadi, kedua kendaraan rusak di bagian depan dan kecelakaan ini sempat mengakibatkan lalu lintas tersendat. Dari utara, ya, terus saya ke selatan, ya. Saya dicari sama motor Avanza dari selatan. Artinya memang di jalurnya Wayan? Jalur tiang, kejadiannya pas tabrakannya kan jalur tiang. Oh, gitu. Terus tiba-tiba saja, apa dia menghindari apa gitu? Wayan tahu nggak waktu itu menghindari? Yang saya lihat sih, dia nggak menghindari apa-apa, cuma dia udah jalur ke jalur saya yang. Sementara itu, 4 orang penumpang minibus yang merupakan wisatawan terluka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Payangan. Kecelakaan kini dalam penanganan petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 kendaraan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas karambol di ruas Jalan Nasional Jogja Wates, Kabupaten Kulon Progo. Akibat peristiwa tersebut, 2 korban luka dirawat di RSUD Wates. Satu truk box, 2 minibus, dan 1 sepeda motor terlibat kecelakaan karambol di ruas Jalan Jogja Wates, Simpang 3 Tugu Pensil, Kelurahan Sukoreno, Kabupaten Kulon Progo.
Kecelakaan terjadi ketika sopir truk box yang melaju dari arah Wates menuju Jogja diduga mengantuk sehingga tidak memperhatikan arus kendaraan dari arah berlawanan yang mulai melaju lantaran lampu apil menyala hijau. Truk box kemudian menabrak minibus yang hendak melaju dari arah Jogja menuju Bandara Internasional Yogyakarta. Lantaran tabrakan yang keras, minibus tersebut terdorong hingga menabrak sepeda motor dan satu minibus lain. Kemungkinan dari sopir truk ini mengantuk, jadi konsentrasi yang terpecah atau hilang sehingga berjalan terlalu ke kanan. Kebetulan lampu warna apil menyala hijau, jadi tidak menerobos. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor dan seorang penumpang minibus mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Wates. Sementara itu, kasus ini tengah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo dan polisi masih meminta keterangan dari sopir truk terkait kecelakaan tersebut. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten membuka posko terpadu jelang Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibandingkan dengan hari biasa. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menggelar apel pasukan bersamaan dengan pembukaan posko terpadu. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibanding hari biasa atau 185.000 pergerakan penumpang. Begitu pula dengan peningkatan 1.000 pergerakan pesawat. Jumlah slot penerbangan juga ditambah sebanyak 658 extra flight. Memang salah satunya posko gitu. Jadi kita persiapkan posko terpadu di Terminal 1B. Kemudian posko ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sini. Di dalam posko lengkap dengan seluruh kebutuhan monitoring ya, dari mulai CCTV di seluruh terminal, kemudian juga database pergerakan pesawat, penumpang dan lain-lain, termasuk juga fasilitas Zoom jika ada panggilan atau rapat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pengelola juga menyediakan 6.203 personil, baik internal maupun eksternal, termasuk TNI, Polri, Customs, Imigrasi, Karantina, hingga petugas kesehatan. Fasilitas bandara juga ditingkatkan, mulai dari akses jalan raya hingga fasilitas di terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, arus penumpang di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mengalami lonjakan. Pihak PLN pun menambah rute kapal guna melayani para penumpang yang akan pulang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Arus mudik Nataru di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami lonjakan. Ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi turun ke Pulau Flores sejak tanggal 11 Desember 2024. PLN pun membuat rute tambahan bagi armada guna melayani para penumpang Nataru. Sejumlah pemudik mengungkapkan lebih memilih menggunakan transportasi laut karena harga tiket yang murah. Dari mana ini? Dari Berau mau ke Maupunggo. Dari mana? Dari Berau. Berau. Ya, Kalimantan Timur. Baru libur Natal ya? Ya, berlibur. Kenapa memilih menaiki kapal PIL ini? Karena kebetulan kemarin dapat tiketnya. Hah? Murah ya? Iya. Harus perlihat selama bulan Desember ini saja. Sebelum ini jumlah penumpang yang masuk itu sekitar 2.000-an dari 4 kapal dan yang berangkat 1.900 dari 4 kapal penumpang, 4 kol. Nah, sementara untuk hari ini KM Lambelu yang datang dari Bau-Bau ini jumlah penumpang yang turun 1.083 dan yang berangkat itu sekitar 150 tujuan Kupang. Mulai ada yang turun, yang datang itu yang melonjak. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mencapai puncaknya pada tanggal 20 Desember 2024. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan juga rekan Jeffrey lagi di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara. Kita akan ke rekan Iskandar terlebih dahulu. Selamat pagi Iskandar, bagaimana suasana di pelabuhan pagi ini? Apakah sudah terjadi penumpukan penumpang? Ya,
Selamat pagi. Ya, dapat saya informasikan sejak malam hingga pagi hari ini, tumpukan kendaraan terlihat mengular hingga keluar dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten. Mereka ada yang sejak pukul 2 dini hari tadi masih mengantri di luar area dermaga. Hal ini disebabkan memang hari ini terlihat cuaca atau ombak terbilang cukup tinggi sehingga menyulitkan bongkar muat kapal. Demikian. Iskandar, lantas tindakan apa yang diambil oleh pihak pelabuhan untuk mengantisipasi keterlambatan pemberangkatan kapal saat ini? Iya, pihak PTSDP sendiri telah menyiapkan 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Pelindo, Pelabuhan BBJ, dan Pelabuhan Merak. Untuk di Pelabuhan Merak sendiri, seluruh kantung parkir saat ini memang sudah terlihat terisi ya, yakni sekitar 6.000 kendaraan itu sudah terisi. Namun memang jumlah kendaraan di sini terlihat memang didominasi oleh truk dan bis yang akan menyeberang ke Bakauheni. Demikian. Ya, Iskandar, lantas fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pihak pelabuhan menjelang arus Nataru ini? Ya, fasilitas memang untuk mengantisipasi ya untuk padatan kendaraan. Petugas sudah menyiapkan beberapa kantung parkir termasuk di luar dari area pelabuhan, dan pihak SDPS ini meminta kepada pihak pengguna jasa untuk memesan tiket itu 1 hari sebelum keberangkatan. Hari ini memang sangat memungkinkan tidak terjadinya kemacetan. Biasanya memang para pengguna jasa ini terlalu lama mengantri karena khawatir terlambat masuk ke dermaga yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan di kantung-kantung parkir. Demikian. Baik, dari rekan Jeffrey dari rekan Iskandar kita akan langsung menuju ke rekan Jeffrey Langi yang berada di Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Jeffrey, bagaimana situasi di pelabuhan saat ini? Apakah sudah terjadi penumpukan penumpang? Saya laporkan untuk pagi ini dari Pelabuhan Manado, malah belum terjadi penumpukan penumpang dari sudut timur Natal. Malah pada saat ini hari H-6 hari Raya Natal, Pelabuhan Manado masih aktivitas seperti biasa dan masih normal. Saya lihat penumpang yang datang dari wilayah Kepulauan, wilayah Sulawesi Utara masih terlihat normal. Dan kemungkinan dapat diprediksi untuk penumpang dalam hari Raya Natal di Pelabuhan Manado diprediksi terjadi pada H-2 hari Raya Natal. Dan di Pelabuhan Manado sendiri terpantau terdapat beberapa kapal yang melayani rute keberangkatan menuju sebagai wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan juga Maluku Utara. Juga dalam provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan, laut, Salihe, dan dikenal sebagai kota yang memesona dan tidak pernah tidur dari gemerlap cahaya. Saat musim liburan akhir tahun tiba, suasana kota Seoul berubah menjadi lebih indah dengan dekorasi Natal yang menawan. Festival tersebut menyuguhkan pemandangan menakjubkan yang dihiasi dengan 200 instalasi lampu. Para pengunjung dapat menjelajahi jalur sepanjang jalan yang dipenuhi lentera kertas besar dan patung LED warna-warni. Setiap tahunnya, Seoul Lantern Festival dipadati dengan 3 juta pengunjung dari berbagai negara. Festival Lentera Seoul diadakan setiap tahun
dimulai dari Jumat pertama bulan November hingga minggu ketiga selama kurang lebih 3 minggu. Dengan berbagai lentera bertema di sekitar Sungai Jongjeon, pengunjung dapat menikmati lentera tradisional dan lentera LED modern. Festival ini juga menyediakan penampilan video mapping yang memukau wisatawan yang hadir.